Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pemimpin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk tetap sehat dan mengucap syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jumpa lagi dengan podcast SMP Al Muslim dengan tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila. Bersama saya, Rania Yuwana dari kelas 8C. Ngomong-ngomong tentang Pancasila nih, teman-teman pastinya sudah tahu dong kalau Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Nah, pada hafal nggak nih sama lambang sila-sila Pancasila? Coba komen di bawah ya. Rania pengen tahu nih seberapa hafal teman-teman dengan lambang sila-sila Pancasila. Nah, teman-teman, podcast kali ini kita mengundang Dr. Kristiono Santoso, SS, MHum, dosen serta sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Beliau ini menempuh pendidikan S1 sampai S3 Ilmu Filsafat UGM. Wah, keren sekali ya teman-teman. Yuk langsung kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, harus selalu sehat, semangat. Nah, alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan bertanya-tanya seputar Pancasila. Bapak, karena podcast hari ini temanya adalah Bangkit Bergerak Bersama Pancasila, Rania nih mau tanya-tanya seputar Pancasila. Langsung ya Pak. Jadi di nomor 1, apa hubungan peristiwa G30 SPKI dengan Hari Kesaktian Pancasila? Nah, ini momentumnya pas ini. Iya dong. Momentumnya pas pada tanggal 30 September dan beberapa 1 Oktober kemarin kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Benar. Apa sih hubungannya Hari Kesaktian Pancasila dengan G30S, gerakan G30 September? Kesaktian Pancasila itu disebut sebagai kesaktian karena pada saat itu ada pemberontakan yang mengatasnamakan G30 SPKI yang mencoba mengubah atau mengganti ideologi dasar negara kita dari ideologi Pancasila sebagai ideologi menjadi sebuah ideologi yang berhaluan sosialis komunis. Dan alhamdulillah pemberontakan itu gagal. Alhamdulillah. Bisa ditumpas sehingga momentum itu kemudian disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Wah, menarik banget ya guys. Ini fakta-fakta tentang G30 SPKI dengan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, mengapa para pahlawan yang gugur pada peristiwa tersebut disebut pahlawan revolusi? Nah, ini menarik. Mereka disebut sebagai pahlawan revolusi karena mereka adalah tokoh-tokoh yang berusaha sekuat tenaga mempertahankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai gerakan-gerakan yang salah satunya adalah gerakan G30S yang mencoba mengganti ideologi kita. Kemampuan mereka mempertahankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadikan mereka layak disebut sebagai pahlawan revolusi karena momentumnya memang pada waktu itu sebagai gerakan revolusioner itu loh. Sehingga para pahlawan yang gugur pada waktu G30 SPKI itu dinobatkan sebagai pahlawan revolusi. Wow. Wah, kayaknya seru banget nih. Para pahlawan yang gugur pada peristiwa tersebut ada kaitannya dengan Hari Kesaktian Pancasila. Bagaimana nih kami sebagai pelajar dapat menjadi revolusioner pada masa kini? Banyak nih anak muda yang terlalu mengikuti tren yang mengikuti budaya luar, namun pada negara sendiri masih agak berkurang tuh. Ya. Tanggung jawab generasi sekarang dengan generasi masa lalu kan berbeda. Pada waktu pahlawan revolusi memang saat itu adalah memang berusaha untuk mempertahankan ideologi bangsa kita. Benar. Dan sekarang sudah selesai dan tinggal bagaimana generasi-generasi sesudah itu termasuk generasi kita, generasi Dek Rania itu adalah melanjutkan perjuangan para pahlawan revolusi saat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh pelajar kita? Pelajar itu kan miniatur masa depan bangsa. Benar. Ya kan, berarti bagaimana masa depan bangsa Indonesia itu tergantung bagaimana kondisi remaja pelajarnya saat ini. Nah, kalau pelajarnya saat ini punya komitmen kebangsaan yang bagus, punya komitmen terhadap Pancasila, dan belajar yang rajin untuk menjadi aset bagi kualitas sumber daya masa depan, maka itu merupakan bagian penting bagaimana pelajar-pelajar sekarang itu melanjutkan perjuangan generasi pahlawan revolusi pada saat itu. Jadi semangatnya itu yang harus dijaga, semangatnya itu yang harus ditumbuhkan. Karena pelajar-pelajar sekarang itu adalah kalau mau melihat bagaimana kualitas sumber daya manusia masa depan Indonesia,
lihatlah pelajarnya sekarang. Nah, semangat supaya semangat para pahlawan revolusioner itu masih ada, pelajar-pelajar sekarang harus sungguh-sungguh dalam belajar menyiapkan diri sebagai calon pemimpin masa depan. Nah teman-teman, kita tuh harus banyak belajar ya, karena kita juga dipandang pada negara luar juga. Nah, ini nih ada hubungannya nih. Generasi milenial saat ini mungkin sebagian besar mengetahui Pancasila hanya sebagai dasar negara belaka. Bahkan banyak orang yang tidak hafal 5 sila dalam Pancasila tersebut. Adakah hal filosofis yang seharusnya bisa diserap dalam Pancasila, khususnya pada generasi milenial pada saat ini? Ya, ini pertanyaan menarik, Mbak Rania. Apa yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh pelajar-pelajar sekarang kita terkait dengan bagaimana mereka mengimplementasikan Pancasila? Sebenarnya hafal saja tidak cukup. Bahkan sekarang banyak yang nggak hafal ya, Rania. Iya, banyak banget. Ini menjadi masalah serius ini. Benar. Ya, untuk bisa meresapi, bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ya awalnya harus menghafal. Benar. Harus kemudian memaknai nilai-nilai dalam Pancasila itu. Yang harus diresapi dalam nilai Pancasila adalah 5 sila yang ada dalam Pancasila itu adalah warisan luhur budaya bangsa. Benar. Jauh sebelum bangsa Indonesia berdiri, 5 sila itu sudah dimiliki sebagai sifat alamiah warga bangsa Indonesia. Benar. Berketuhanan, bahwa warga bangsa Indonesia itu adalah warga bangsa yang beragama, yang berketuhanan. Benar. Berketuhanan selalu berimplikasi logis pada kemanusiaan. Iya. Mereka selalu bersatu, ya kan, dalam semangat demokrasi untuk kerakyatan. Tujuannya apa? Keadilan sosial. Nilai luhur inilah yang harus diresapi oleh warga bangsa, termasuk pelajar-pelajar kita, karena Pancasila itu adalah warisan luhur budaya bangsa. Kalau Soekarno mengatakan sebagai ini adalah mutiara-mutiara luhur yang ada dalam kebudayaan yang ada di Indonesia, agama-agama yang ada di Indonesia, itu harus diwariskan oleh seluruh anak bangsa Indonesia. Dengan bisa mewarisi nilai-nilai itu, maka suatu saat nanti kita akan menjadi generasi bangsa yang menjadi maju tanpa kehilangan identitas kita. Kalau dalam bahasanya berkepribadian di bidang kebudayaan. Kita boleh mandiri di bidang ekonomi, kita harus berdaulat di bidang politik, tapi harus punya jati diri sebagai warga bangsa Indonesia. Nah, jati diri itu ada di dalam nilai-nilai Pancasila, ya kan? Maka semua warga bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai nilai keseharian yang harus dijalankan, yang menjadikan sila pertama dan sila kedua sebagai asas moral di dalam berkehidupan. Orang Indonesia itu harus berketuhanan dan berkemanusiaan. Benar. Ya kan? Dan harus menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang memang sudah selesai. Ini yang harus kita isi terus, bagaimana mengisi negara kesatuan Republik Indonesia dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna. Nah, sila keempat sebagai sistem berpolitiknya. Dengan asas musyawarah, segala sesuatu harus diselesaikan dengan musyawarah. Benar. Tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan kegiatan-kegiatan yang melukai orang lain. Maka namanya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan kita itu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, loh, itu kan luar biasa bahasanya. Benar. Nah, setelah sila pertama, sila kedua sebagai asas moral, sila keempat, sila kelima sebagai sistem berpolitik, sila kelima sebagai tujuan bernegara, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus diresapi. Nah, karena itu warisan luhur budaya bangsa sebagai jati diri kepribadian semua warga bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Wah, Pancasila ini sangat menarik ya teman-teman, karena Pancasila adalah jati diri negara Indonesia. Nah, pada era digital ini nih, adanya perkembangan teknologi informasi membuat dunia semakin tidak memiliki jarak. Setiap orang bisa berhubungan dengan siapapun dan dimanapun tanpa memandang negara. Terdapat tantangan yang tidak mudah dalam menerapkan nilai Pancasila. Hal ini karena adanya dampak negatif dari teknologi informasi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Bagaimana kita sebagai pelajar menyikapi perkembangan teknologi masa kini? Ya, menarik. Ini adalah gerak sejarah yang tidak bisa ditolak, bahwa dulu memang antar negara ada batas. Oh, ya kan? benar. Ada batas-batasnya, ada sekat-sekatnya. Sekarang orang nggak mungkin bisa membuat sekat-sekat itu karena kemajuan teknologi digital, teknologi informasi, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan era globalisasi. Benar. Ya kan? Iya, benar. Era globalisasi itu kan menjadi dunia itu seperti global village, kampung global.
kayak kampung gitu loh. Oh. Kayak kampung yang setiap hari kita mudah menerima berbagai informasi yang masuk di hadapan kita tanpa ada proses seleksi. Tiba-tiba masuk begitu saja. Iya benar. Apa yang terjadi di belahan dunia lain, di negara lain, sangat mudah sampai pada kita pada jam yang sama, pada detik yang sama. Iya kan? Benar. Arus informasi itu kemudian membawa serta berbagai nilai, sistem nilai. Nilai-nilai yang bisa jadi, nilai itu ada yang bisa berkorelasi dengan kebangsaan Indonesia, ada yang bertentangan. Oh. Iya kan? Makanya teknologi informasi itu maknanya tidak hanya negatif, tapi juga ada yang positif. Benar. Ya kan? Maka kita harus punya kemampuan beradaptasi dengan teknologisasi global itu. Nah, salah satu upaya supaya kita punya kemampuan beradaptasi adalah nilai kebangsaan kita harus kuat. Ya kan, implementasi nilai-nilai Pancasila harus kuat. Ketika ada nilai-nilai baru yang masuk yang itu tidak sesuai dengan nilai jati diri kepribadian bangsa, maka itu akan tertolak dengan sendirinya. Karena kita sudah menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai praktek hidup sehari-hari, dari sejak pikiran, sikap hingga tindakan. Pikiran, sikap dan tindakan sudah punya implementasi nilai-nilai Pancasila. Sehingga kalau suatu saat tiba-tiba masuk nilai baru, yang misalnya nilai baru yang bertentangan dengan Pancasila, seperti sekularisme yang tidak mau, yang ingin memisahkan agama dengan hal-hal duniawi, misalnya gaya hidup liberal, ya kan, konsumtivisme, ya kan, era sing hidup yang hura-hura dan sebagainya, itu kan tertolak dengan sendirinya. Kenapa tertolak dengan sendirinya? Karena bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila itu kalau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai selektif inkorporatif, menyeleksi gitu loh. Menyeleksi nilai-nilai baru, ya kan. Kalau yang baru ini bagus, sesuai, diambil. Kan kita nggak mungkin menjadi negara yang mengisolasi diri. Benar. Ya kan? Iya, benar. Global Village itu kalau ada negara yang tidak mau bergabung dalam peraturan global, maka dia akan terasing, mesti akan menjadi tidak maju. Iya. Nah, maka otomatis negara Indonesia harus menjadi bagian dari globalisasi itu. Nah, supaya dampak negatif dari globalisasi itu tidak mudah masuk menjangkiti generasi-generasi muda, maka implementasi nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi praktek hidup keseharian, baik dari pikiran, sikap hingga tindakan. Maka kalau tiba-tiba ada sesuatu yang baru kok beda, kita pasti akan menolak. Oh iya, benar sekali. Makanya kalau kita berhubungan dengan G30S misalnya, Hari Kesaktian, kenapa G30S itu ditolak dengan sendirinya? Karena komunisme itu tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Benar. Maka ketika dia masuk sudah tertolak dengan sendirinya. Iya, benar sekali. Semua warga negara pasti menolak itu. Nah, anak-anak muda, generasi pelajar harus punya kemampuan memilih dan memilah berbagai nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Karena kalau itu kemudian sampai kita miliki, sampai kita jadikan sebagai bagian hidup, maka khawatirnya bangsa Indonesia kehilangan kepribadian sebagai sebuah bangsa. Lalu siapa kita? Tidak tahu kita siapa. Tiba-tiba berubah. Ya, benar. Ya kan? Nah, itu yang harus dipertahankan. Maka Pancasila itu menjadi penyeleksi awal dari berbagai nilai yang tidak sesuai. Nah, sudah banyak kita dapat informasi, tips nih terhadap kita, terutama generasi muda, untuk menerapkan kehidupan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada banyak sebenarnya contoh-contoh konkret. Tidak harus berlebihan mengaku aku Pancasilais, tapi cukup dengan sederhana mempraktekkan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan luhur. Kalau kita sebagai orang Islam misalnya, taat ibadah itu sudah sangat Pancasilais. Orang Islam yang menjalankan perintah agama dengan cara yang baik dan benar itu sudah sangat Pancasilais, ya kan? Benar. Kalau kemudian kita belajar serius supaya menjadi generasi muda yang berprestasi, ingat loh, jadi pelajar itu harus berprestasi. Benar sekali. Ya kan? Karena yang nanti kebanggaan warga bangsa Indonesia itu kalau generasinya adalah generasi yang berprestasi. Nah, prestasi itu ada macam-macam bentuknya. Ada generasi yang prestasi di bidang akademik, ya kan? Benar. Sehingga nanti kalau ada kompetisi di tingkat internasional, olimpiade kimia, olimpiade fisika, olimpiade bahasa Inggris, dia tetap juara, itu pasti membanggakan negara Indonesia. Benar. Ada yang berprestasi di bidang olahraga,
ya kan, menjadi atlet-atlet yang juara olimpiade, juara SEA Games itu kan membanggakan. Sangat membanggakan. Ketika menerima emas dan bendera merah putih berkibar di atas, itu kan ada perasaan nasionalisme yang begitu luar biasa. Benar sekali. Berprestasi di bidang kesenian, ya kan, kita menyebarkan kekayaan seni budaya bangsa Indonesia di seantero dunia, maka orang akan melihat begini loh, mozaik keindahan Indonesia, sehingga orang lain akan melihat wonderful Indonesia itu loh. Wow. Indonesia memang negara yang indah. Kenapa? Coba lihat bagaimana generasi-generasi kita itu punya mewarisi tradisi, seni tradisi, berselera kesenian dengan cara yang bagus, ramah-ramah dan sebagainya. Maka tip Pak Aris adalah menjadi pelajar harus berprestasi dalam bidang apapun, ya kan? Karena tidak semua harus unggul di bidang akademik. Iya, ada yang unggul di bidang olahraga, ada yang unggul di bidang seni tradisi, ada yang unggul di bidang aktivitas sosial, menjadi pelajar penggerak aktivis yang memotivasi pelajar-pelajar sekitarnya untuk berubah menjadi orang yang cinta lingkungan, ya kan? Untuk menggerakkan anak-anak untuk supaya adik-adik kita punya inisiasi untuk belajar sungguh-sungguh, itu kan menjadi pelajar penggerak, dan itu disebut prestasi. Kan ajaran agama sudah jelas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa memberi manfaat, minimal jangan merugikan orang lain. Wow. Harus jadi emas di tengah-tengah masyarakat. Sangat menarik ya teman-teman topik kita hari ini. Oke teman-teman, tak terasa sudah beberapa menit lamanya Rania dan Bapak Listiono berbincang-bincang. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum Rania tutup, Rania mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Listiono yang telah menjadi narasumber hebat hari ini. Terima kasih ya Bapak atas waktunya, atas ilmunya. Oke teman-teman, sampai jumpa pada podcast SMA Al Muslim berikutnya. See you, salam sang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat.